Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak cek kerapian dan kebersihannya dulu. Silakan anak-anak berdiri. Ayo berdiri. Dilihat bajunya. Di sampingnya dilihat kebersihannya. Sudah? Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, Bapak selanjutnya akan cek kehadirannya anak-anak dulu nak ya. Muhammad Adib, Muhammad Thaiful Maulana, Muhammad Zainal Abidin, Al-Fatih, Ifatul Faiqah. Alhamdulillah, anak-anak hadir semua nak ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpinnya. Silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya seperti biasa kita awali pembelajaran kita dengan membaca juz amma surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum Bapak melanjutkan pada pembelajaran hari ini, Bapak akan mau bertanya pada kalian semua. Pada minggu yang lalu kita pernah mempelajari materi apa? Al-Maul Husna. Al-Maul Husna apa saja? Al-Latif dan Al-Latif dan As-Salam. Berarti anak-anak pelajaran minggu lalu masih ingat, yaitu mempelajari Al-Maul Husna. Nah, sekarang Bapak mau tanya pada kalian semua. Masih tahu gak rukun iman itu ada berapa? Ada? Masih ingat semuanya? Masih. Yang pertama ada Pak, ayo yang tahu. Yang pertama rukun iman yang pertama itu apa? Iman kepada Allah. Yang nomor dua iman kepada malaikat Allah. Yang nomor tiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang nomor empat iman kepada Rasul. Yang nomor lima iman kepada hari kiamat. Yang nomor enam iman kepada qadar dan qadar Allah. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama ini lihat, yang pertama
Tujuannya adalah memahami pengertian iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar. Memahami pengertian iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar. Dan sifat-sifat Nabi dan Rasul yang pertama. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan nama-nama 25 Nabi dan Rasul beserta sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, ini hari ini yang Bapak akan dengan kalian kita akan mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Bapak sekarang minta pada kalian, pada anak-anak semua untuk fokus menyimak materi dulu nak ya. Bapak akan putarkan materi. Anak-anak lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku sejarah. Pada video ini kita akan membahas materi akidah akhlak kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah kelas 9 iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sehingga seorang Rasul pasti adalah Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. 25 Nabi dan Rasul itulah yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7 Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Adapun nama-nama Nabi yang 25 itu adalah 1. Adam alaihissalam, 2. Idris alaihissalam, 3. Nuh alaihissalam, 4. Hud alaihissalam, 5. Soleh alaihissalam, 6. Ibrahim alaihissalam, 7. Lut alaihissalam, 8. Ismail alaihissalam, 9. Ishaq alaihissalam, 10. Yakub alaihissalam, 11. Yusuf alaihissalam, 12. Ayub alaihissalam, 13. Zulkifli alaihissalam, 14. Syuaib alaihissalam, 15. Yunus alaihissalam, 16. Musa alaihissalam, 17. Harun alaihissalam, 18. Daud alaihissalam, 19. Sulaiman alaihissalam, 20. Ilyas alaihissalam, 21. Ilyasa alaihissalam, 22. Zakaria alaihissalam, 23. Yahya alaihissalam, 24. Isa alaihissalam, 25. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin, faman amana wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan kebaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tugas, sifat, dan cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Di antara tugas Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1. Mengajak manusia berubah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengajarkan akidah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sesembahan berhala dan sesembahan yang lain. 3. Sifat wajib. Sifat wajib dari Rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat wajib dari Rasul ada 4, yaitu 1.
dihindari oleh umat manusia. Adapun sifat mustahil Rasul adalah satu titik, artinya dusta atau bohong. Sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul, sebab mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat sirik. Dua, khianat, artinya adalah tidak dapat dipercaya. Mustahil bagi para Nabi dan juga Rasul mempunyai sifat khianat, sebab mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa terjaga sebagai penyampaian wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, sehingga sangat mustahil atau tidak mungkin untuk mereka mempunyai sifat ini. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat amanah. Tiga, khidmat, memiliki hati, menyembunyikan waktu. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyampai kesalahan kepada umat mereka, sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat yang menyembunyikan waktu. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat tabligh. Empat, balad, memiliki arti bodoh. Para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyampai agamanya kepada umat manusia, dan melakukan berbagai tindakan kebaikan supaya mereka dapat menjadi suri tauladan untuk umatnya, sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat balada atau bodoh. Yang ketiga, sifat jaris Rasul. Para Nabi dan juga Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki satu sifat yang dinamakan dengan sifat jaris. Sifat jaris bagi para Nabi dan Rasul terdapat satu, yaitu akhlakul basyariyah, yang memiliki hati bahwa mereka juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yakni makan, minum, sakit, tidur, dan lima, meneladani akhlaknya. Enam, menghidupkan sunnah Rasul. Tujuh, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan materi akidah akhlak kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah bab ke-9, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, kita semua sudah menyimak video yang tadi, nak ya. Sekarang Bapak mau tanya pada kalian semua, apa yang kalian lihat tadi, yang kalian peroleh dari menyimak materi yang tadi. Bapak mau tanya pengertian iman dulu, bahwa iman itu adalah percaya. Kalau Rasul, kalau Nabi, orang yang diutus oleh Allah, terus yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul, orang yang diutus oleh Allah dan diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat. Jadi beda, nak ya, arti dari Nabi dan Rasul. Kalau Rasul itu sudah tentu Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Jadi pengertiannya, iman kepada Nabi dan Rasul yaitu adalah mempercayai bahwa Allah telah mengutus umatnya, mengutus manusia yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umat, ya, kepada umat untuk dijadikan pedoman. Sekarang Bapak mau bagi kelompok kalian, silakan dijadikan 4 kelompok. Ayo dibentuk 4 kelompok. Ini yang kelompok pertama. Yang kedua kelompok matahari. Yang ketiga kelompok bulan. Yang keempat kelompok bunga, ya. Kelompok bunga. Silakan anak-anak kerjakan, diskusikan dengan teman-temannya. Nanti Bapak akan minta pertanggung jawabannya, diskusikan presentasikan di depan hasil kerja kelompoknya. Silakan kerjakan, dapat 15 menit. Silakan. Silakan kerjanya. Kerjakan. Waktu kerja kerjakan 15 menit.
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan persiapan dulu. Ayo. Ayo, siapa yang siap mempresentasikan di depan? Yang pertama kelompok bintang. Ayo. Perhatikan temannya mau mempresentasikan hasil kelompoknya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok bintang. Sekarang kelompok bulan. Ayo kelompok bulan. Tepuk tangan. Kelompok bulan. Sekarang kelompok matahari. Sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok matahari. Yang terakhir kelompok bunga. Silakan. Sudah. Terima kasih. Terima kasih anak-anak ya sudah mempresentasikan
menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Semoga kalian tambah semangat untuk mengerjakan tugas-tugas. Sekarang Bapak mau menyimpulkan materi yang tadi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi kesimpulannya, perhatikan, iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Dengan beriman kepada para Nabi dan Rasul, kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus mereka sebagai pembimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Nabi dan Rasul adalah teladan dalam akhlak. Jadi kita harus mencontoh para Rasul, di mana Rasul telah berjuang membawa agama Islam, menyebarkan agama Allah untuk kita semua. Jadi kesimpulannya, yang pertama adalah iman kepada Nabi dan Rasul adalah mempercayai bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk umatnya untuk menyampaikan wahyu. Baik anak-anak, sekarang sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan disampaikan minggu yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu adalah tentang akhlak tercela. Silakan anak-anak pelajari di rumahnya sambil pelajari pelajarannya tentang akhlak tercela. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.